Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Gas. Bab 2331. Tang Zichen masuk ke ruang kerja Ding Changdong. Ding Changdome dan Ding Kep memandang Tang Zichen, dan mereka bertiga terdiam beberapa saat. Ding Kep terlihat tidak terlalu baik dan berkata, "Kakak ipar, itu agak tidak memadai. Untuk apa Anda mengambilnya begitu cepat? Apakah Anda membela saya?" Tang Zichen tersenyum dalam hati, membelanya tidak cukup baik untuknya, tetapi kami semua adalah kerabat, tidak perlu berbicara terlalu buruk. Kakak salah paham. Pada saat itu, Ding Changding menemukan ranah Tang Zichen dan berkata dengan kaget, "Tang Zichen, kamu naik 4 tingkat berturut-turut." "Ya ayah mertua, saya sekarang berada di tahap tengah Taishan." Ding Changdong menjerit, "Bukankah kamu mengirim pelet janin ke Putri Nianzi?" Ding Changdong bertanya lagi. "Ya, tapi Putri Nenius menyitanya dan, melihat betapa tulusnya aku, malah memberiku pil surgawi Nenius, jadi aku harus meminum 2 pil janin pada saat yang sama agar bisa bekerja 100%. Wajah Ding Kep murung dan dia sangat kesal. "Tang Zichen, kamu juga benar-benar terlalu jahat. Putri Nianzi menyitanya dan kamu tidak memberiku satu pun. Dengan bakatmu, kamu pasti masih bisa mendapatkan pil janin di masa depan dan bahkan menerobos sendiri. Mengapa kamu begitu egois dan pelit?" Ding Changdong juga berkata, "Ya Tang Zichen, karena Putri Nianzi tidak mau menerimanya, kamu harus membantu kakak. Aku benar-benar minta maaf, bukannya aku tidak mau, tapi Putri Nenian memberiku pil surgawi Nenian, jadi aku sangat mampu meminumnya pada saat yang sama. Dengan alasan aku bisa meminumnya sendiri, kurasa aku tidak perlu memberikannya kepada siapapun, kurasa." "Jadi, kamu egois," kata Ding Kep dengan marah. Ding Changdong tidak mengatakan apa-apa, bisa dimengerti. Tapi seolah-olah Ding Kep muak berada di Tang Zichen. "Oh, maaf, ayah mertua, jika tidak ada yang lain, saya kembali dulu." "Baik, kamu kembali." Ding Changding menghela nafas. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Setelah Tang Zichen pergi, Ding Kep menggertakkan giginya dan berkata, "Tang Zichen ini terlalu egois. Jika Putri Nianzi menerimanya, tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi jika Putri Nianzi tidak menerimanya, dia tidak akan memberikannya kepada saya." Ding Changdong berkata, "Baiklah, ini adalah sesuatu yang diperoleh orang sendiri. Jika Anda bersedia memberikannya, Anda tidak dapat membenci mereka jika Anda tidak bersedia memberikannya. Singkatnya, aku membenci orang egois seperti itu. Di masa depan aku, Ding Kep tidak akan menjadikannya sebagai saudara iparku, dan aku tidak akan menjadikan Ding Lan sebagai saudara perempuanku. Bajingan, keluar dari sini." Ding Kep mendengus dan pergi. Tang Zichen belum pergi jauh ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan dari belakangnya, "Tang Zichen, tunggu." Tang Zichen berbalik dan melihat bahwa itu adalah Ding Kep. "Saudaraku, apa yang kamu cari untukku?" Tang Zichen masih tersenyum sopan. "Jangan panggil aku kakak, aku tidak punya kakak ipar yang egois sepertimu. Tang Zichen, ingat ini, suatu hari kamu tidak akan memintaku." Kata-kata kakak itu penting, tidak peduli seberapa banyak aku, Tang, memintanya, aku tidak bisa memintanya di atas kepalamu. Tang Zichen juga berkata dengan kasar. Wajah Ding Kep menjadi dingin. Tang Zichen mengawasinya dengan waspada. Jika Ding Kep berani menyerang Tang Zichen, maka dia tidak akan disalahkan karena bersikap kasar. Meskipun Ding Kep adalah dewa pertengahan emas dan Tang Zichen adalah dewa pertengahan Tai. 3 alam atau 1 domain,
Tetapi Tang Zichen benar-benar tidak takut padanya. Pertama, Ding Kep tidak dapat bertarung, dan telah bahkan tidak masuk dalam jajaran Dewa Perang. Sementara Tang Zichen, tidak hanya dia di jajaran Dewa Perang, tetapi dia juga telah masuk dalam tim pertempuran Serigala Langit, dan juga mendapatkan gelar Dewa Perang Serigala Langit, dan merupakan Dewa Perang Serigala Langit terkuat. Tang Zichen mendukungnya 10 blok dianggap kecil. Tang Zichen diam-diam memperhatikan Ding Kep untuk melihat apakah dia benar-benar berani melakukannya. Setelah 10 detik, Ding Kep berkata dengan senyum di wajahnya, "Tang Zichen, apakah kamu berani berdebat denganku?" Tang Zichen berkata dengan nada penuh penghinaan, "Denganmu? Ya apa, kamu memandang rendah aku bukan petarung sebaik kamu, tapi aku setidaknya satu domain abadi lebih baik dari kamu. Baik, kalau begitu mari kita tunjukkan." Tetapi di dalam Ding Hats berkata, "Tunjukkan akhir ibumu, Tang Zichen, lihat apakah aku tidak memberimu sedikit kekuatan. Aku tetap memotong denganmu, kamu adalah Dewa Perang Serigala, tidak peduli seberapa buruk aku, mengalahkanmu, kamu tidak punya wajah untuk mengatakan itu menyakitkan, kan? Kakak tolong." Tang Zichen melambaikan tangannya. Bas. Ding Kep tidak kasar dan langsung menyerang, dan sangat kejam ketika dia melakukannya. Tang Zichen pura-pura bertarung dengannya sebentar, sepertinya dia tidak bisa menang. Tang Zichen berteriak, "Saudaraku, aku kalah, hentikan." Namun, Ding Kep tidak berhenti dan malah menyerang lebih ganas lagi. Tang Zichen berteriak lagi, "Kakak, berhentilah, aku kalah. Jika kamu kalah, kamu harus dikalahkan, kamu adalah Dewa Perang Serigala." Ding Kep terus turun dengan keras. "Kakak, apa maksudmu? Kamu benar-benar ingin membunuhku? Tang Zichen, kamu sangat egois, bukankah seharusnya kakak memberimu pelajaran?" Tatapan Ding Kep dingin. Tang Zichen sudah tahu bahwa Ding Kep mencoba memberinya pelajaran. "Kakak, jika kamu tidak berhenti melakukannya, aku tidak akan sopan." "Apa? Kamu adalah Dewa Perang Skywolf. Kamu kalah telak, kamu ingin membalas nanti saat kamu kuat." Detik berikutnya, Ding Kep memukul tengkorak Tang Zichen dengan keras. Tentu saja, Tang Zichen sengaja tidak mengelak. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Ding Kep benar-benar berani membunuhnya. Benar saja, tidak ada belas kasihan sama sekali. Tang Zichen mengangkat kepalanya dan bertanya, "Saudaraku, kamu mencoba membunuhku?" "Tang Zichen, kamu yang memintanya." Ding Kep tiba-tiba memiliki niat membunuh dalam dirinya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Tang Zichen. Karena dia telah melakukannya, dia harus melakukannya dengan bersih. Jika tidak, jika Tang Zichen menjadi lebih kuat di masa depan, bukankah dia akan mengalami bencana? Jadi Ding Kep berpikir untuk membunuh Tang Zichen di dalam dirinya. Tatapan Tang Zichen dingin, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu ingin membunuhku meskipun aku menghormatimu sebagai kakak laki-lakiku. Persetan denganmu kakak, jika kamu benar-benar berpikir aku adalah kakak laki-laki, mengapa kamu tidak berbagi pelet janin denganku? Sekarang aku telah membuat pukulan mautku, daripada mencari balas dendam dariku di masa depan ketika Anda kuat, mengapa tidak memusnahkan Anda sekarang? Kamu serius akan memusnahkanku?" Tang Zichen bertanya dengan marah. "Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena kejam dan juga tidak penyayang. Kamu sendiri terlalu egois, kamu telah menghancurkan impianku untuk menjadi Dewa Luo Agung." Ding Kep menggertakkan giginya dan berteriak. Tang Zichen jelas, dan sepertinya dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. "Apa kakak laki-laki? Jika bukan karena wajah Ding Lan, dia pantas mendapatkan teriakan kakak laki-laki Tang Zichen. Saya belum pernah melihat orang idiot yang tidak memberinya pil kebon dan membencinya karena itu. Dia juga tidak berpikir, pil janin sangat berharga, mengapa dia harus diberi pil? Pergilah ke neraka." Hati Ding Kep menggigil, apapun konsekuensinya, mari hancurkan dulu. Namun, di detik berikutnya,
tangan Dingkep dicengkeram oleh Tang Zichen. Kamu, Dingkep terkejut, seolah-olah dia tidak bereaksi sejenak mengapa Tang Zichen tiba-tiba menjadi lebih kuat, dia jelas bukan lawan barusan. Dingkep juga tidak berpikir bahwa Tang Zichen sengaja berpura-pura lemah, dan berpikir bahwa Tang Zichen tidak dapat mengalahkannya karena dia berada di alam yang lebih tinggi. Bang! Tang Zichen menamparkan tulang dada Dingkep dan memecahkan semuanya. Dingkep menjerit, "Kamu berani menyerangku?" Dingkep meraung. Tang Zichen hampir melompat berdiri karena marah. "Kenapa aku tidak melakukan sesuatu padamu? Apakah kamu lucu? Aku kakak laki-laki tiran kamu." Tampar. Tang Zichen menamparkan lagi, langsung mengenai seluruh rahang Dingkep hingga roboh. Dingkep mendesis. Tepat pada saat itu, Ding Chang Zuang tiba. "Berhenti!" teriak Ding Chang Dong. Tang Zichen tertekan, dia belum punya waktu untuk memberinya pelajaran yang tepat dan sekarang saya khawatir dia tidak bisa memberi pelajaran pada Dingkep. "Ayah, bunuh bajingan itu, dia mencoba membunuhku." Dingkep berteriak panik. Ding Chang Dome menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Sungguh orang yang jahat." "Zichen, apa yang terjadi?" tanya Dingkep. Tang Zichen berkata, "Ayah mertuaku tadi." Dingkep berkata bahwa dia ingin bertanding denganku. "Aku tidak menolak, tetapi aku juga tidak menunjukkan kekuatanku. Aku hanya menghadapinya dengan santai." Tapi siapa tahu, Dingkep mengira dia bisa membunuhku dalam hitungan detik dan mencoba membunuhku. Begitulah keadaannya. "Ayah, dia berbohong. Dia jelas-jelas ingin berdebat denganku, lalu mengambil kesempatan untuk membunuhku." Mata Tang Zichen melotot dan dia berkata dengan marah, "Dingkep, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku Tang Zichen bersumpah bahwa meskipun aku tidak dapat membunuhmu hari ini, aku pasti akan membunuhmu kamu di lain hari." Dingkep sibuk berkata, "Ayah, begini ayah, cepat bunuh Tang Zichen." Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. "Saya tidak menyangka bahwa Dingkep ini adalah orang seperti itu. Ini adalah saat yang tepat, tetapi dia tetap tidak bertobat." Ding Chang Dong berkata, "Baiklah, saya tidak peduli siapa yang benar atau salah dengan Anda. Ini adalah akhir dari masalah hari ini. Ayah, bajingan ini akan membunuhku di masa depan. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan putramu mati di tangannya di masa depan? Yang penting adalah putra asli atau pria dari pintu ke pintu." Dingkep berteriak dengan enggan. Ding Chang Dong sangat marah. "Dingkep, apakah kamu masih menggangguku? Ayah, kalau begitu, bunuh aku sekarang, sebelum aku terbunuh di masa depan." "Anda." Ding Chang Ding memandang Tang Zichen dan berkata, "Zichen, bisakah kamu, demi aku, berhenti berkelahi dengannya?" Tang Zichen mengangguk, "Tentu saja aku bisa, aku tidak peduli lagi dengannya, tapi seperti yang kamu lihat, dia masih keras kepala dan tidak menyesal, jadi kamu bisa membunuhku." Ding Chang Dao berkata, "Dingkep, dengar itu." Tang Zichen berkata bahwa dia tidak akan membunuhmu di masa depan, kamu bisa tenang sekarang. Dingkep menangis, "Ayah, kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia benar-benar hanya mencoba membunuhku. Jangan tertipu olehnya, aku anakmu sendiri. Jangan percaya kata-katamu sendiri putra." Ding Chang Dong melihat Dingkep begitu gigih dan sedikit terguncang. Apakah benar Tang Zichen yang ingin membunuhnya? "Su Chen, Din He tidak mungkin serius kan?" Ding Chang Dong menatap Tang Zichen dan berkata. Tang Zichen sangat frustrasi di dalam. Semangat pernikahan ini benar-benar ingin merusaknya. Namun, Tang Zichen tidak bisa impulsif. Tang Zichen berkata dengan tulus, "Ayah, percayalah padaku, aku tidak punya alasan mengapa aku harus membunuhnya. Jelas, dia pikir dia bisa mengalahkanku, dan ingin membunuhku sekali dan untuk selamanya, semua. Anakmu. Kamu harus tahu betul orang seperti apa Zi Dingkep itu.
Ding Chang Dao berkata, Ding Kep memang orang yang tidak berbakat tapi dia selalu sangat peka dalam hal benar dan salah. Tang Zichen tersenyum, jika itu masalahnya, lalu apa gunanya kamu telah menjelaskan dalam hatimu bahwa kamu percaya padanya dan bukan aku. Zichen, bukan itu maksudku. Maksudmu, kamu meragukanku, menyedihkan, sangat menyedihkan. Don Su Chen pergi dengan kecewa. Ding Kep mengambil kesempatan untuk berteriak ayah, sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, yang sama saja dengan mengakuinya secara terselubung, jangan bunuh dia, selagi dia belum menjadi lawanmu, cekik dia kalau tidak nanti itu akan terjadi, benar-benar terlambat. Ding Chang Ding menegur, diam. Ayah jangan biarkan harimau kembali ke gunung meskipun dia memang sangat berbakat, tetapi jika dia tidak dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri, apa gunanya? Aku menyuruhmu diam. Ding Chang Dong putus asa dan berteriak. Ding Kep segera berteriak pada Tang Zichen yang jauh, Tang Zichen, kamu bukan laki-laki, jika kamu laki-laki, kamu akan cukup berani untuk mengakui apa yang baru saja terjadi di depan ayahku, jika kamu seorang kawan, beritahu ayahku dengan jujur bahwa kamu baru saja mencoba membunuhku dulu, menipuku untuk memotong denganmu, dan kemudian membunuhku. Apakah kamu berani mengakuinya? Ketika Tang Zichen mendengar kata-kata Ding Kep, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik dengan marah. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih sangat keras kepala, secara resmi memberitahu Anda menunggu saya. Hari ini ayah mertua dapat menyelamatkan Anda, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan Anda seumur hidup. Suatu hari juga Anda akan membayar harga hidup Anda untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Ding Kep mendengar peringatan Tang Zichen dan malah tertawa. Ayah, dengar itu, dia akan membunuhku di masa depan. Bagaimana menurutmu apa yang harus dilakukan sekarang? Ding Chang Dao cukup marah hingga muntah darah. Pah! Ding Chang Dong berbalik dan menamparkan Ding Kep. Ding Kep ditampar ke tanah, tetapi Ding Kep masih berkata, ayah, kamu punya nyali untuk membunuhku, lebih baik mati di tanganmu daripada mati di masa depan di tangan Tang Zichen, yang telah membuatnya jelas bahwa dia akan membunuhku di masa depan. Ding Chang Gong mengembuskan napas dan meraung, kamu anak yang tidak berbakti, lebih baik aku membunuhmu. Ayah, kamu tidak perlu melakukannya, aku akan melakukannya sendiri, dan ketika aku sampai di dunia bawah, aku akan memberitahu ibuku bagaimana kamu memperlakukanku. Setelah mengatakan itu, Ding Kep mengeluarkan pisaunya dan mencoba bunuh diri. Apa yang kamu lakukan? Ding Chang Chao segera menyambar pisaunya. Ayah, tidak ada gunanya, cepat atau lambat aku akan mati di tangan Tang Zichen. Ding Chang Dong berteriak, memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Tang Zichen membunuhmu, aku akan pergi dan membujuknya. Seorang pelayan seperti Tang Zichen, jika dia bisa sadar kembali, aku akan mengambil nama keluarganya, jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Pah! Ding Chang Fault menamparkan Ding Kep dan menjatuhkannya. Ding Chang Fault cukup bijak untuk diseret oleh satu putra. Tang Zichen sudah kembali ke kediamannya. Ding Lan melihat wajah Tang Zichen sangat jelek, sibuk bertanya, ada apa? Apakah ayahku menyusahkanmu? Tuhan, seharusnya aku tahu aku akan pergi bersamamu. Ayahmu tidak memberiku waktu yang sulit. Lalu kamu terlihat pucat. Itu saudaramu Ding He. Tang Zichen memberitahu Ding Lan apa yang baru saja terjadi. Ding Lan mendengarkan dan sibuk bertanya, kamu tidak benar-benar akan membunuh adikku, kan? Tang Zichen mengangguk dengan tegas, ya, saya tidak dapat menemukan alasan untuk tidak membunuhnya. Tetapi, apa, kamu istriku, tapi kamu tidak di sisiku. Alis Tang Zichen berkerut, dia sudah memberitahu Ding Lan semuanya dengan lengkap dan dia masih mengasihani hidup Ding Kep. Sejujurnya, Ding Kep tidak perlu ada lagi, bahkan jika dia meninggalkan keluarga Ding, Tang Zichen tidak bisa memaafkan sampah seperti itu.
Suamiku, kenapa? Saudaraku memang mengerikan, tapi bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Bisakah kamu sedikit lebih murah hati dan mengampuni dia sekali saja? Aku sudah menyelamatkannya beberapa kali. Pada akhirnya aku pergi, tapi dia masih keras kepala dan berteriak agar ayahmu membunuhku. Bagaimana kamu ingin aku menyelamatkannya lagi? Suamiku, maukah kamu mengampuni dia sekali lagi demi aku? Tang Zichen berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, kali ini, demi kamu aku akan menyelamatkannya lagi, tapi ada alasan. Apa? Suruh dia datang dan meminta maaf kepadaku dan memberitahu semua orang yang sebenarnya, sehingga aku bisa melupakan masalah ini. Baiklah, aku akan pergi dan membujuknya. Dinlan langsung pergi ke Dingkep. Satu suami, kakak laki-laki lainnya, tidak bisa melepaskan siapapun untuk siapapun. Dia terjebak di tengah dengan sangat keras. Wah! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, tidak menyangka harus menderita murka orang kecil. Tang Huan masuk dan memeluk Tang Zichen. Dia baru saja mendengar semuanya. Huan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu, tapi karena aku sudah menyetujuinya, aku akan memberi Tin Head kesempatan lagi. Tapi, kemungkinan besar, Din Head tidak akan meminta maaf kepadaku apalagi mengatakan yang sebenarnya. Jika itu terjadi, menurutmu apa yang akan kulakukan? Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Huan, aku benar-benar tidak ingin membuat kekacauan seperti itu jika tidak perlu, tapi topi Ding itu benar-benar kotoran tikus, menjijikan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana di dunia ini bisa ada orang seperti itu. Apakah karena aku orang jahat? Tidak, kamu hanya tidak memberinya pil janin, dialah orang jahat. Selain itu, di 1000 dunia, ada banyak jenis orang. Pokoknya, aku tidak akan pernah menyerah. Ini adalah garis bawah terakhirku. Kasus terburuk, kita akan putus dalam satu kesempatan. Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu? Tang Huan bertanya. Tang Zichen berkata, saya adalah orang dari pintu ke pintu dibandingkan dengan Dingkep. Lagi pula, jika konflik saya dengan Dingkep benar-benar tidak dapat didamaikan, saya tidak memiliki keyakinan bahwa Ding Chang akan mendukung saya. Jadi, saya juga harus merencanakan ke depan. Kamu pergi mencari seseorang untukku. Siapa? Tidak jauh dari kita, klan Leng, mencari seorang pria bernama Li Jiudao. 9 Dao Iblis, ya. Ya, dia seharusnya bisa membantuku jika terjadi sesuatu padaku. Aku akan segera ke sana. Dinglan tiba di tempat Ding Chang Dao. Ayah, jangan panggil aku ayah. Ding Chang Dao tampak sedikit marah. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa Tang Zichen punya masalah dengan kakak laki-laki? Itu bahkan tidak menanyakan apakah kamu masih putriku atau tidak. Tentu saja. Jika kamu putriku, mengapa kamu tidak memilikiku di matamu? Kakak laki-lakimu bahkan lebih sedikit, dan kamu hanya memperhatikan Don Zichen. Ayah, aku tidak. Apa yang saya katakan sebelumnya, kakak laki-laki Anda sangat membutuhkan pelet janin, sehingga Anda dapat membantu dan membujuk Tang Zichen. Saya tahu bahwa pil janin memang berharga, tetapi dengan keterampilan Tang Zichen, ada banyak peluang untuk mendapatkannya lagi di masa depan, jadi mengapa Anda tidak bisa lebih murah hati? Selain itu, pil janin yang diberikan Tang Zichen kepada sang putri tidak menginginkannya. Ada 2, mengapa dia tidak bisa memberikan satu kepada Anda saudara? Bagaimanapun, melalui kejadian ini, saya juga mengerti bahwa di hati Tang Zichen, dia tidak memiliki perasaan untuk keluarga ini, untuk kakak laki-laki Anda, atau bahkan untuk saya, tetapi setiap kali ada orang yang benar-benar memperlakukan kami sebagai keluarga, dia tidak akan pernah jadi pelit. Ayah, aku. Dinglan sepertinya tidak bisa membantah.
Kamu tidak perlu berdebat, kamu juga tidak memiliki aku atau kakak laki-lakimu di matamu. Jika kamu memiliki mereka di matamu, kamu akan mencemaskan kakak laki-lakimu dan akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Tang Zichen demi dia, tapi sebenarnya kamu tidak. Ayah, teriak Tinglan. Jika kamu ingin menangis di tempat lain, aku bosan. Kakakmu, barusan, dan Tang Zichen memiliki konflik. Aku tidak tahu apakah Tang Zichen yang membenci kakakmu dan ingin membunuhnya, atau kakak laki-lakimu yang begitu mengalahkan diri sendiri sehingga dia ingin membunuh Tang Zichen. Singkatnya, aku mengikuti keyakinan bahwa Tang Zichen lah yang memandang rendah kakakmu dan ingin membunuhnya. Ayah, tidak, aku benar-benar bisa menjamin karakter Zichen, dia bukan orang seperti itu. Aku juga menyadari karakter kakakmu, Tang Zichen sangat jenius, seperti matahari, tidak peduli betapa bodohnya kakakmu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung perasaannya. Tang Zichen awalnya tidak memperlakukan kami sebagai keluarga dekat di dalam, jadi tidak ada keraguan bahwa dia membenci kakakmu. Ayah, meski menurutmu begitu, apakah kamu masih menginginkan menantu ini atau tidak? Teriak Dinglan. Kakakmu benar, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, jika dia tidak memandang kita, atau bahkan membenci kita, dan memiliki manfaat apapun, dia tidak akan berpikir untuk membaginya dengan keluarganya. Apakah ada bedanya antara memiliki atau tidak memiliki menantu seperti itu? Ayah, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu hanya pelet janin, begitu banyak. Pelet janin dapat menguji apakah seseorang tulus. Dinglan berkata, ayah, baru saja Zichen kembali dan memberitahuku tentang ini, jelas bahwa kakak ingin membunuhnya, kamu harus percaya padaku. Su Chen telah memaafkan kakak beberapa kali, tetapi kakak keras kepala. Jadi hanya ketika Su Chen pergi dia mengeluarkan kata-kata kasar bahwa dia akan membuat kakak membayarnya di masa depan. Ayah, saya hanya kesulitan meyakinkan Su Chen untuk memaafkan kakak lagi, asalkan Big kakak pergi dan meminta maaf padanya dan menjelaskan yang sebenarnya. Ayah, berhentilah main-main dan beritahu aku dengan cepat bahwa kakak ada di sana sehingga dia bisa pergi dan meminta maaf kepada Zichen segera. Jika tidak, dengan temperamen Zichen, aku khawatir keduanya keluarga akan benar-benar terpisah sejak saat itu. Ding Chang Fault berkata dengan marah, sungguh rak yang hebat, yang membiarkan seseorang menjadi jenius yang tak tertandingi, tidak pernah memperlakukan kami sebagai keluarga di dalam hatinya. Pada akhirnya Anda harus meminta maaf kepadanya sebelum Anda tidak membunuh kakak laki-laki Anda. Rak ini, rak yang luar biasa. Hahaha, hahaha. Ding Chang Dong tertawa sinting, tapi kesedihan di dalam dirinya juga bisa dibayangkan. Dikatakan, sulit bagi pejabat yang jelas untuk memecahkan masalah rumah tangga. Ini juga dianggap sebagai urusan rumah tangga. Ding Changdome berpikir bahwa pelet janin dapat menunjukkan bahwa Tang Zichen tidak pernah memperlakukan mereka sebagai keluarga, dan jika Ding Changdome perlu meminta sesuatu padanya di masa depan, mungkin hal yang sama akan berakhir. Dan Tang Zichen, dijebak oleh saya, ayah mertua sebenarnya semua curiga, juga hati dingin. Tentu saja, untuk pil janin itu, mungkin Tang Zichen memang tidak cukup murah hati, terutama karena Tang Zichen dan Ding Chang benar-benar tidak memiliki persahabatan, tidak ada alasan untuk memberikannya. Jika Ding Chang Dao yang menginginkannya, Tang Zichen pasti akan memberikannya kepadanya. Lagi pula itu adalah ayah mertuanya, seolah-olah dia adalah orang tuanya sendiri, tetapi saudara ipar yang tidak berharga, yang bahkan tidak pernah melihatnya datang untuk menyambutnya setiap hari. Dasar, mengapa dia harus memberikannya kepadanya? Larut malam, Tang Zichen sedang berbaring di tempat tidurnya, cukup tertekan di dalam. Dia adalah dewa perang serigala surgawi, tetapi dia khawatir tentang masalah keluarga. Tetapi Kaisar Abadi juga memiliki masalah keluarga, jadi tidak apa-apa. Dinglan belum kembali ke rumah sepanjang malam.
Tang Zichen tampaknya mengerti bahwa Dinglan pasti gagal membujuknya dan tidak tahu bagaimana menghadapi Tang Zichen. Mungkin bersembunyi di suatu sudut dan menangis, jadi dia tidak kembali. Sebaliknya, Tang Huan pergi selama beberapa jam dan kembali. Zichen, aku sudah melihat Li Jiudao. Li Jiudao memberitahumu untuk yakin bahwa dia akan mengamati tempat ini setiap saat dan datang untuk menyelamatkan segera setelah ada sesuatu yang tidak biasa. Tang Zichen mengangguk. Immortal Sensei Li Jiudao sangat kuat dan setiap gerakannya berada di bawah pengawasannya. Dengan bakat Li Jiudao saat ini, Leng Tianling pasti menganggapnya sebagai harta, dan suara Li Jiudao jelas tidak lemah di keluarga Leng. Saat ini, di keluarga Leng, di ruang belajar Leng Tianling, Li Jiudao memberitahu Leng Tianling tentang masalah ini, berharap Leng Tianling, jika diperlukan, dapat segera pergi untuk menyelamatkan. Leng Tianling tertawa sadar bahwa Ding Changdong, yang tidak layak memiliki menantu berbakat seperti Tang Zichen, masih tidak tahu berterima kasih. Jika itu aku pasti akan membunuh putra tak berharga itu dengan tamparan untuk menenangkan menantu laki-laki saya. Menantu Jiu Daosian, jangan khawatir, saya dapat menyelamatkannya kapan saja, dan pintu keluarga Leng saya selalu terbuka untuknya. Jika dia datang ke keluarga Leng saya akan segera menikahkan cucu jenius keluarga Leng saya yang paling cantik, Leng Guolwei, kepadanya. Li Jiudao terkejut, tapi ini normal, lagi pula, semua orang telah melihat penampilan Tang Zichen di kompetisi. Tentu saja, Leng Guoiwei juga tidak buruk. Kali ini Leng Guoiwei berpartisipasi dalam kompetisi Pra Golden Immortal dan memenangkan tempat pertama. Leng Guoiwei juga dihadiahi 2 pil kelahiran, dan Leng Guoiwei saat ini adalah Golden Immortal, bahkan lebih kuat dari Tang Zichen. Raja Iblis 9 Dao dipenuhi dengan antisipasi dan berkata dalam hati, atau, saudara Zichen, tinggalkan keluarga Ding, bahwa keluarga Ding tidak layak memiliki menantu jenius sepertimu. Keluarga Leng lebih cocok untuk Anda tidak hanya dapat menikahi wanita yang lebih menonjol, tetapi Anda juga dapat memiliki peluang yang lebih baik. Status Leng Tianling adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 Ding Changdun. Namun, Tang Zichen bukanlah tipe orang yang rakus akan pengaruh dan tidak peduli seberapa kuat keluarga Leng, itu tidak menarik bagi Tang Zichen. Di salah satu halaman keluarga Leng, istri Raja Iblis 9 Dao, Leng Cui, dan Leng Lone Moon sedang duduk di halaman menikmati bulan. Bibi, kamu beruntung, kupikir kamu tidak bisa menikah, tapi aku tidak pernah berpikir kamu akan menemukan pria yang 10.000 kali lebih luar biasa dari suamimu sebelumnya, kata Leng Guolwei kepada Leng Cui. Leng Cui terkikik, bagaimana Jiu Dao sebaik kamu, dia hanya memenangkan tempat kedua, kamulah yang baik, kamu semua memenangkan tempat pertama di Pra Golden Immortal. Leng Guiwei berkata, Bibi, jika aku berada di alam yang sama dengan pamanku, aku mungkin tidak bisa menang melawannya. Alasan mengapa dia memenangkan tempat kedua di tahap Pra Golden Immortal adalah karena tempat pertama Tang Zichen terlalu kuat. Jika saya bertemu dengan Tang Zichen dalam sebuah grup, saya mungkin juga tidak akan menang melawannya. Tidak, saya pasti akan kalah darinya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat. Leng Cui berkata, ngomong-ngomong, Lone Moon, baru saja aku mendengar dari Nine Dao bahwa Tang Zichen tampaknya berada dalam sedikit masalah di keluarga Ding. Kemungkinan besar dia akan meninggalkan keluarga Ding. Tidak mungkin, dia akan membubarkan pernikahannya dengan Ding Lan. Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku sedang berpikir, jika dia benar-benar membubarkan pernikahannya dengan Ding Lan, bukankah itu akan memberi keluarga kita kesempatan? Kakekmu, yang sangat mengagumi bocah ini, aku khawatir akan menikahkanmu dengan Tang Zichen pada kesempatan pertama. Aku dan dia. Apa tidak? Bibi, aku tidak berpikir seperti itu.
Masalah, Bibi, aku akan kembali dulu. Leng Guiwei, untuk beberapa alasan, tersipu merah dan buru-buru lari. Leng Cui tertawa, lihat dirimu, hanya ucapan biasa dan kamu tersipu, begitu, jika ada kesempatan nyata, kamu mungkin tidak mau. Tang Zichen tidak tidur sepanjang malam. Baru keesokan harinya Dinglan kembali dalam keadaan berembun, penuh frustrasi. Dinglan, ada apa denganmu? Oh, suamiku, apakah kamu akan meninggalkanku? Mengapa kamu mengatakan itu? Tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi ayahku, saudara laki-lakiku, dan kamu sepertinya benar-benar memiliki celah. Ayahmu. Tidak, aku hanya bermasalah dengan kakakmu. Apa hubungannya dengan ayahmu? Aduh, Dina menangis. Katakan padaku apa yang terjadi. Kemarin aku pergi mencari kakakku agar dia bisa datang dan meminta maaf padamu, tapi ketika aku tidak bisa menemukannya, aku pergi ke ayahku. Ayahku tidak hanya membantuku menemukannya, tapi juga memarahiku. Dia bilang aku tidak tahu berterima kasih dan hanya memperhatikanmu, bukan keluargaku. Itu karena pil janin itu, kan? Ayahku menyalahkanku karena tidak membujukmu. Bahkan jika kamu membujukku, itu tidak akan membantu. Ayahku berpikir bahwa di dalam hatimu, kamu bahkan tidak menganggap mereka sebagai keluarga terdekatmu. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, jika kamu tidak dapat menikmati kentunganmu dan berbagi hal-hal baik, apa gunanya bagimu? Tang Zichen berkata, itu masalah yang sama sekali berbeda. Dengan begitu banyak anggota keluarga Anda, berapa banyak pil kelahiran yang saya perlukan untuk dipuaskan? Terlebih lagi, jika ayah Anda meminumnya sendiri, saya tidak akan berpikir dua kali dan pasti akan berikan padanya. Sekarang ayahku kecewa padamu. Tang Zichen berkata dengan sedih, aku juga sedikit kecewa padanya. Suamiku, apa yang harus kulakukan? Apakah kita benar-benar akan berpisah karena ini? Tang Zichen berkata, di masa depan apakah aku anggota keluarga Ding atau bukan, aku akan menjadi suamimu, jadi jangan khawatir. Itu benar, tapi itu tidak sama lagi. Suamiku, kakakku pasti tidak akan datang untuk meminta maaf padamu. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu melepaskannya demi aku, tolong? Tang Zichen melihat penampilan menyakitkan Dinglan dan mengangguk, hanya demi kamu, jika dia tidak datang untuk meminta maaf, aku memaafkannya. Terima kasih, suamiku. Dinglan dengan penuh syukur melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Aduh, siapa yang menjadikanmu istriku? Jika kamu mengatakan kamu memaafkannya, maka maafkan dia. Aku akan menganggap orang dewasa tidak mengingat orang kecil, kata Tang Zichen sambil menghela nafas. Apakah kamu masih akan meninggalkan rumahku? Tidak, aku akan pergi menemui ayahmu kapan-kapan, dan aku akan menjelaskan kepadanya bahwa bukannya aku tidak memikirkannya sebagai anggota keluarga. Sebenarnya aku selalu menganggapnya sebagai keluargaku anggota. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Itu yang harus saya lakukan. Saya Dewa Perang Serigala Langit. Saya tidak bisa melepaskan omong kosong semacam ini. Sia-sia saya Dewa Perang Serigala Langit. Tang Zichen awalnya bertekad di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, mengapa repot-repot? Bukankah seharusnya keluarga itu bahagia? Apa yang pantas untuk dibicarakan? Dalam kasus terburuk, Tang Zichen menderita sedikit kerugian, dia mengakui segalanya. Jadi, Tang Zichen berencana untuk mundur selangkah dan pergi mencari Ding Changding untuk menghilangkan kesalahpahamannya. Dan juga, Ding Kep mendatanginya, berdamai dengannya, dan melupakannya mulai sekarang. Semua ini, anggap saja demi Dinglan orang besar, bisa membungkuk dan mengalah. Tang Zichen segera pergi ke ruang kerja Ding Changdome. Ding Changdome juga sepertinya tidak tidur semalaman dan sangat kuyuh. Ayah, teriak Tang Zichen. Jangan panggil aku seperti itu, aku tidak mampu membelinya. Ayah, saya mendengar Dinglan mengatakan bahwa Anda salah paham tentang saya.
Ini bukan kesalahpahaman, tapi memang benar, Tang Zichen, di dalam kamu benar-benar tidak menganggap kami sebagai orang terdekat, atau mungkin kamu hanya menganggap Tinglan sebagai orang terdekat. Tidak, jangan jelaskan aku bukan orang bodoh. Tang Zichen tertekan, apakah kamu serius berpikir begitu? Aku tidak bisa tidak berpikir seperti itu, secantik di bibir tetap di bibir. Tang Zichen berkata, karena itu masalahnya. Saya tidak akan menjelaskan, mari kita berhenti di situ. Awalnya saya memikirkan, menjelaskan kepada Anda dan memperbaiki hubungan, sayangnya. Saya, Tang Zichen, juga bukan seseorang yang suka berbisik. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa memutuskan sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Dinglan adalah wanitaku. Tang Zichen telah pergi, dia datang untuk memperbaiki hubungan dengan sangat menyedihkan, tetapi hasilnya tidak menyenangkan. Lupakan saja kehidupan Tang Zichen, kurasa hanya ada satu kehidupan ayah mertua. Sejak awal dunia fana, Tang Zichen setidaknya memiliki beberapa ayah mertua, tetapi kecuali yang pertama, Liu Chenming, semuanya tidak diizinkan untuk berakhir dengan baik, dan bahkan berubah menjadi musuh. Tragedi. Tang Zichen tidak bisa menahan tawa pahit atas kegagalan menjadi manusia. Tang Zichen meninggalkan klan Ding dan langsung pergi ke Mincheng untuk minum. Tang Zichen ingin mabuk ketika menemukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena itu, Tang Zichen minum selama 3 hari 3 malam. Tentu saja, itu diminum di rumah Mincheng. Pada hari ketiga, Mincheng berkata, Zichen, jangan minum lagi, adikku ada di sini. Kalau begitu datang dan minum bersama, kata Tang Zichen, memuntahkan anggurnya. Pada saat itu, Akatsuki masuk. Kakak, tinggalkan aku sendiri dengannya, kamu jaga pintunya. Oh sial, biarkan aku menjaga pintu lagi. Akagi menangis dan berkata, tapi tetap pergi untuk menjaga pintu, memberi mereka kesempatan untuk sendirian. Zichen, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak tahu, kembali dan lihat itu, skenario terburuk adalah putus dalam satu tembakan, apa itu? Betul, orang-orang yang ingin menikah denganmu berbaris dari sini ke alam abadi bumi, jika mereka tidak menghargainya, mengapa mereka masih terpaku mati? Baik, lalu bagaimana kalau kembali dan menarik diri, lalu kembali ke tempatmu untuk melamar dan menikahimu? Tanya Don Zimmer. Yah, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu. Tapi aku merasa kamu bercanda, dan bagaimana dengan Dinlan? Don Zichen berkata, menurutmu bagaimana ini harus ditangani? Aku tidak tahu, tapi aku tidak masalah jika kamu masih memiliki kontak pribadi, dan aku baik-baik saja jika dia datang untuk tinggal bersamaku jika dia mau. Akatsuki tersipu dan berkata, hahaha, itu ide yang bagus, aku akan pergi kalau begitu. Tang Zichen berjalan pergi. Ming Yue dipenuhi dengan antisipasi sekarang, jika Tang Zichen mundur, keluarga mereka pasti bersedia menikahkannya dengan Tang Zichen. Tang Zichen kembali ke keluarga Ding. Tang Zichen bersiap untuk pertarungan dengan Ding Changding, mari kita bubar dan selamatkan semua ketidakbahagiaan. Hanya saja, yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah segera setelah Tang Zichen kembali ke keluarga Ding, gudang Ding Chang telah menunggunya. Sudah kembali? Tanya Ding Changding. Benar. Pasti beberapa hari yang sulit memikirkannya. Berpikir terlalu banyak, aku tidak akan merasa buruk. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, keluarga Ding bukan keluarga besar, jadi kesulitan Tang Zichen sepadan. Diterima. Ding Chang Dao tersenyum pahit. Apakah kamu menungguku kembali di sini? Don Zimmer bertanya. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Aku sudah memutuskan juga. Sepertinya kita berada di halaman yang sama dalam hal ini. Silakan. Tang Zichen tersenyum. Maksudku, kamu pergi dan minta maaf kepada Dingkep, jika Dingkep bersedia memaafkanmu,
maka kita masih keluarga. Jika Dingkep tidak memaafkanmu, maka kamu berjanji padanya jika kamu mendapatkan pil janin, di masa depan Anda pasti akan memberinya satu sebagai prioritas. Karena itu, saya yakin dia akan marah. Bagaimana menurut Anda? Tang Zichen sangat marah hingga dia ingin tertawa. Biarkan dia meminta maaf pada Tinkerhead. Kau harus menjanjikannya pil kebon jika kau tidak memaafkannya. Tang Zichen tersenyum. Ayah, tahukah kamu apa keputusanku? Apa? Apakah Anda memutuskan secara berbeda dari saya? Bukankah Anda datang kepada saya sebelumnya untuk memperbaiki hubungan? Ya, tapi kamu sangat menarik, dan aku tidak senang tentang itu. Aku juga menerima kenyataan bahwa aku adalah orang yang tampaknya tidak layak memiliki ayah mertua, jadi mengapa memaksanya? Jadi, keputusan saya adalah mundur dari pernikahan. Kamu menarik pernikahanmu. Ya, jika kamu tidak menghargainya, mengapa aku harus menjadi satu keluarga denganmu lagi? Ding Changdong mengamuk. Tang Zichen, tanpa aku, kamu tidak akan berada di sini hari ini, dan kamu tidak tahu berterima kasih. Apa yang kamu berikan padaku? Hidup? Atau apakah itu hadiah? Atau kekuatan dan status? Tidak ada yang kamu berikan padaku, hanya satu, dan itu untuk membawaku ke surga. Dan kamu tahu bahwa aku membawamu ke surga. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu kau tidak berterima kasih. Lupakan saja, aku memilihmu sejak awal. Jika aku tidak memilihmu, aku akan menjadi salah satu orang Jenderal Monta dan aku akan bergaul dengan Jenderal Monta sejak lama. Mungkinkah Jenderal itu Monta tidak akan membawaku ke surga? Ding Changdao sepertinya telah melupakan hal ini, seolah-olah itu benar. Jika dia memilih Jenderal Monta, mungkin Tang Zichen akan memiliki masa depan yang lebih baik, dan akan ada lebih sedikit jalan memutar setelahnya. Jadi, keluarga Ding Anda benar-benar tidak memiliki kebaikan untuk ditunjukkan kepada saya. Anda seharusnya tidak bangga dengan pencapaian Anda. Tang Zichen, kamu tidak benar-benar ingin menarik diri dari pernikahan, kan? Ding Changdao berkata dengan agak cemas. Tentu saja. Tang Zichen, bisakah kamu mempertimbangkan kembali? Ya, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kamu masih ingin aku menjadi menantu keluarga Dingmu, satu syarat, izinkan aku menempatkan Dingkep di tempat. Mengapa demikian? Ding Hao, bajingan itu, dialah yang ingin membunuhku, tapi dia berubah menjadi hitam dan putih terbalik. Bukankah dia pantas mati? Jika aku tidak diizinkan membunuh Dingkep, aku pasti akan meninggalkan rumah Dinglan rumah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen masuk ke rumah Dinglan. Ding Changqiang berdiri di luar dan tidak bergerak. Setelah Tang Zichen masuk ke dalam rumah, dia melihat Dinglan. Kamu benar-benar ingin pergi? Dinah berteriak bahwa dia telah mendengar pertanyaan itu. Maaf, sayang, tapi aku sudah mencoba untukmu. Saya tahu. Terima kasih. Sama-sama. Maksudku, terima kasih karena telah menjadi suamiku selama ini. Tidak, kamu akan tetap menjadi wanitaku di masa depan juga, hanya saja, tanpa identitas istri yang berat. Kurasa kamu tidak peduli dengan identitas itu. Sebagian besar dari begitu banyak wanitaku tidak memiliki identitas untuk diikuti. Saya. Apakah Anda masih bersedia mengikuti saya? Don Zichen bertanya. Tinglan menangis. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Keluargamu di satu sisi dan mantan suamimu di sisi lain. Aku bisa memberimu banyak waktu untuk memikirkannya, dan kamu bisa kembali padaku kapanpun kamu mau. Bersambung.